Selamat malam dan selamat datang JM Team di Dewan Pundit Indonesia di edisi hari Senin ini. Tentunya juga ini menjadi satu edisi yang begitu spesial dengan tadi baru saja tampil Garuda Muda Indonesia U22 yang berlaga di ajang SEA Games di partai pembuka bagi Indonesia di grup C. Sayang sekali berakhir dengan kekalahan yang mungkin tak terduga sebelumnya karena kembali di SEA Games Kamboja 2 tahun yang lalu mampu untuk bisa meraih emas setelah puasa 30 tahun lebih, dan kali ini memulai untuk bisa mempertahankan medali emas dengan pertandingan yang dimana outcome-nya tidak sesuai dengan harapan. Telah hadir di studio dua pendit ternama yang ada untuk menemani kita, Sabto Haryo Rajasa dan juga Aldi Bawazir. Selamat malam. Malam Adi. Malam di. Sabto, dengan apa yang terjadi di Chiang Mai, Yes. pandangan lo dengan bagaimana penampilan skuad asuhan Indra Safri yang gagal untuk bisa setidaknya mengamankan poin walaupun cukup mendominasi di babak kedua dengan peluang-peluang yang ada. Harusnya cukup ya untuk bisa menyamakan kedudukan, tapi tidak terjadi. Ya, ketika kemarin targetnya perak kan kita bertanya-tanya ya, kenapa dari emas targetnya perak? Lihat pertandingan tadi, Ya. kayaknya Ternyata harusnya perunggu. bahkan untuk lolos grup aja kayaknya susah. Kalau ngelihat kemungkinan gitu ya, kemungkinan di mana Vietnam udah dapat satu kemenangan, Malaysia sudah dapat satu kemenangan juga. Artinya kalau mereka settle for a draw, ya otomatis kita nggak jadi runner up terbaik. Kita nggak tahu juga menuju ke sananya gimana, cuman kan kita fokus pada game terakhir gitu ya, lawan Myanmar. Dan kalau kita lihat pertandingan-pertandingan kita dalam berapa event terakhir bertemu tim-tim regional, tim-tim ASEAN, mereka selalu akan menampilkan sepak bola ultra defensif ya. Ya. Memaksa kita untuk bisa meng-create something, untuk bisa membongkar pertahanan. Itu kan selalu menjadi masalah kita. Mau siapapun lawannya, bahkan Thailand aja, mereka memilih untuk tampil defensif. Ya. Vietnam pun seperti itu, dan Filipina juga seperti itu gitu. Cuma kan tidak mudah untuk memainkan sepak bola defensif, lalu lo memainkan counter. Persis lah sama apa yang kita rasakan kalau kita lawan tim-tim besar kan seperti itu. Tapi implementasinya itu bisa dilakukan oleh Filipina. Mereka low blocknya rapi, mid blocknya rapi, pressing di atasnya juga rapi. By the time mereka harus counter, mereka juga positioning pemainnya juga jelas gitu kan. Operan-operan pendek, Ya. progresi ke depannya jelas, dan mereka bisa sampai di sepertiga terakhir gitu. Nah, sebaliknya kita, ketika mendapatkan bola, buru-buru baunya buang ke depan. Akhirnya bola hilang, balik lagi progression buat lawan lagi. Dan itu terus berulang dan praktis peluang bersih kayaknya bisa dihitung jari ya. Tiga tadi ya, ada tiga ya. Yang mungkin babak kedua yang Rafael Strike ya, dapat 2 peluang. Satu yang harusnya dia mengambil tiang jauh ya, tapi dia ngambilnya tiang dekat. Terus satu tendangan Rahmat Arjuna, Ya. bolanya naik ke atas. Dan satu tendangan dari Ferrari mungkin ya, di babak pertama. Jarak jauh ya. Jarak jauh. Mungkin itu aja yang bisa dikatakan sebagai peluang yang worthy of a goal gitu ya. Tapi selebihnya kayaknya nggak ada juga. Kita kayak kebingungan sendiri gitu mau ngapain dengan bola gitu. Mau memainkan sepak bola untuk memindahkan bola dari bawah ke tengah aja tuh tampak kesulitan gitu. Siapa yang menjadi jenderalnya, siapa yang distribut bola, siapa yang terima bola, itu kayaknya detach di masing-masing sektor gitu, sehingga tidak bisa memperlihatkan alur yang cukup jelas ya dari tim kita gitu. Jadi ya sepanjang laga gue ngelihat tim yang bingung gitu memainkan sepak bola apa sih yang kita ingin mainkan gitu loh. Untuk yang kita tahu Indra Syafri biasa main down the wings, tadi nggak kelihatan juga gitu. Maksimalan wingsnya tuh nggak ada gitu. Pemain-pemain yang jago dalam wings, padahal dimainkan. Donitri juga dimainkan di situ. Raka Cahyana kan sebetulnya juga cukup bagus ketika lawan Mali gitu ya. Tapi tadi serba tanggung ya, Raka. Tadi tanggung juga, ke depan enggak, defense-nya juga jelek. Donitri bahkan berapa kali justru nyoba masuk ke tengah gitu karena nggak ada pemanfaatan dari kedua wings. Striker-striker kita juga yang biasanya ngebantu juga dari wings. Tadi nggak kelihatan juga. Rehan Hanan yang biasa tampil di tengah, tapi tadi dimainkan di kanan atas. Jadi bingung juga nggak di posisi aslinya. Sorry, ada enigma sedikit ya dari penampilan Raihan Hanan. Kalau dia pelatih sebelumnya, Vandenberg, begitu bisa mengoptimalkan dirinya, bisa menjadi pemain yang sangat berbahaya dan terus menekan
pertahanan lawan. Tapi kalau gue lihat dia kala Indra Safri menyentuh dirinya, ini menjadi pemain yang agak ragu untuk bisa tampil seperti apa di lapangan. Tadi jelas terlihat dia nggak nyaman dengan perannya dan ini membuat satu keadaan yang tentunya tidak bisa dioptimalkan peran yang sebenarnya bisa dijalankan dengan lebih baik oleh Rehan Hanan untuk mendekat misalnya dengan Zulstra dan juga Strike. Iya, yang biasanya kan kita di tengah tuh punya Arkan Fikri, itu juga pemain yang bisa distribut bola dengan cukup enak gitu kan. Kita rely on Ivar Jenner juga, selama ini kan Jenner juga bukan pemain yang tipe seperti itu. Dia nggak gitu. bisa penetrasi Dia kan? nggak bisa penetrate membawa bola, umpan-umpan jauhnya juga bukan tipe-tipe yang dia bisa switch play dari kiri kanan, umpan-umpan jauh bukan tipenya dia juga. Jadi kalau ngelihat dia kebingungan juga ya nggak salah juga gitu kan ketika itu bukan posisi asli dia. Mengharapkan dia berubah menjadi Tom Haye kan nggak bisa juga mungkin, gitu. Bukan karakter dia. Biasanya dia dipasangkan dengan pemain yang kreatif. Makanya dia bisa menjadi pemain yang doing the dirty work gitu kan. Tapi tadi dia diharuskan untuk bisa nge-build serangan. Agak sedikit kesulitan juga. Rehan Hanan yang biasanya juga ngebantu dari sisi tengah, tadi juga nggak kelihatan gitu, yang biasanya berani untuk melakukan penetrasi. Lalu Rahmat Arjuna yang gue pikir sebetulnya dia lebih baik untuk opsi di babak pertama ketika dia yang pemain yang berani bisa masuk dalam kotak penalti. Kayaknya cuma dia deh tadi sepanjang laga kan. Kayaknya yang lainnya cuma di luar kotak aja, nggak ada yang berani untuk atau nggak ada yang bisa sampai ke dalam kotak penalti. Tadi begitu dia masuk langsung dapat satu peluang, itu kan nunjukin oh ini pemain sebetulnya yang lo butuhin di sisi kanan atas gitu. Tapi opsi yang dipilih ternyata bukan dia. Frankie Misa dimasukin nggak bisa keluar juga penampilannya. Jadi ya kayaknya semua pemain underperform ya. Bukan apalagi dari bola-bola yang begitu mudah. Kontrol bola hilang, bola yang harusnya operan pendek hilang, sundulan yang begitu simple juga bisa keluar. Dilakukan oleh Ferrari, dilakukan oleh Dion Marks. Pemain-pemain yang harusnya nggak melakukan itu gitu. Tapi tadi semuanya bisa dibilang underperform ditambah dengan strategi yang kayaknya sulit untuk bisa diimplementasikan sama para pemain sehingga ya hasilnya tadi cukup ya memang kita tidak layak menang lah, tidak layak mendapatkan poin lah kalau kita lihat pertandingan seperti tadi. Apalagi ada senjata makan tuan ya dengan lemparan ke dalam panjang dan dimanfaatkan oleh pemain yang tadi juga tampil sebenarnya sangat baik di babak pertama, Otu Banatau yang mampu untuk bisa menjadi match winner bagi Filipina. Masih ada kesempatan, asa masih terjaga tapi mengandalkan juga results di laga-laga lain bagi pasukan asuhan Indra Safri untuk bisa bangkit dan mengunci kelolosan menjadi sangat tricky bagi sang sebenarnya defending gold medalist. Pasukan Indonesia harus berjuang keras menghadapi Myanmar di laga kedua beberapa hari mendatang. Dan tentunya hari ini DPI kita live, jadi tentunya saweran sangat ditunggu dan kita akan juga berkoneksi dengan JM Team semua yang nanti akan memberikan saweran.